Halo semua, perkenalkan saya Andi Aditya Fajin Adam, ingin menyampaikan demokrasi di Chili. Chili merupakan sebuah negara berdaulat di benua Amerika, terletak di bagian tenggara Amerika Selatan, menjadikan Chili salah satu negara terpanjang di dunia. Chili adalah negara republik. Demokrasi di Chili terbilang sangat baik, walaupun mereka harus turun sebanyak 8 peringkat dari tahun sebelumnya, yaitu 2020. Namun, di tahun 2021, Chili menempati peringkat 25 dari 167 negara, satu tingkat di atas negara adidaya Amerika Serikat. Chili mendapatkan kategori flawed demokrasi dengan overall skor demokrasi 7,9, dilansir dari The Democracy Index yang dibuat oleh Economist Intelligence Unit. Apakah pembangunan ekonomi berdampak bagi demokratisasi di negara Chili? Pembangunan ekonomi sangat berdampak bagi demokratisasi di negara Chili. Pasalnya, pada Oktober 2020, pemerintahan Chili resmi mencabut Undang-Undang Dasar yang dibuat pada masa kediktaturan Augusto Pinochet. Konstitusi berusia 3 dekade itu antara lain memayungi pembentukan 5 zona industri yang menjadi tulang punggung ekonomi Chili sejak 1950-an. Alhasil, sekitar 200.000 penduduk yang hidup di zonas de sacrificio atau zona yang dikorbankan itu menuntut perbaikan nasib lewat konstitusi baru. Mereka pun giat menggalang dukungan untuk meloloskan pasal yang membebankan tanggung jawab kerusakan alam kepada negara. Namun, perubahan besar dirasa mustahil lantaran pemerintah konservatif Presiden Sebastián Pinera bersikeras setiap elemen membutuhkan 2/3 suara anggota. Hanya penggalan yang lolos perhitungan suara yang akan dimasukkan ke dalam naskah akhir. Adapun faktor sosial yang mempengaruhi demokratisasi di negara Chili, yaitu masyarakat pada umumnya masih terpengaruh dengan paham sosialisme. Mereka pun menjadikan sosialisme sebagai gagasan perjuangan untuk mengatasi masalah ketimpangan, dan mereka berjuang melalui ketentuan perundang-undangannya. Masyarakat juga bebas memilih kepercayaan masing-masing, dan masyarakat Chili pun masih bisa bebas melakukan demo ataupun protes terhadap pemerintah. Lalu bagaimana tentang gerakan sipil? Di Chili sendiri bermula pada tahun 2019, diawali dengan keputusan 78% rakyat dalam referendum meminta untuk menulis ulang konstitusi yang sudah ada sejak era Pinochet yang ditetapkan tahun 1980. Lalu diikuti dengan ledakan sosial atau sering disebut estallido sosial yang berisi tentang protes kenaikan harga dari segala sektor ekonomi di Chili. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan pemilu di negara Chili? Pemilu di negara Chili berlangsung dengan baik di tengah masa pandemi COVID-19. Namun sayang, masih adanya konflik antara pendukung petahana dan calon presiden lainnya, Gabriel Boric, yang berhaluan kiri, membuat pemilu di Chili menjadi agak tegang di tengah pandemik. Terakhir, analisis saya tentang demokratisasi di negara Chili, yaitu negara ini sebetulnya dari segi demokratisasinya sudah baik. Namun terjadinya polarisasi antara masyarakat saat pemilu membuat negara Chili sering terjadi konflik dalam negeri. Dan terkadang pemerintah membuat peraturan yang berlawanan dengan kemauan rakyat, yang menyebabkan rakyat menjadi marah hingga melakukan demo besar di jalanan. Terima kasih, thank you, nuhun, merci, gracias, danke, grazie, obrigado, arigato, shukron.